ini saya akan mengklasifikasikan zat-zat yang terkandung di dalam suatu sediaan formulasi. Nah, formulasi yang pertama yang saya punya adalah formulasi sampo anti ketombe, di mana di dalam resep mengandung recipe disodium lauret sulfosuccinate 40%, ada thialuronate sulfate 30%, ada disodium undeclenamidomea sulfosuccinate 50%, kemudian ada cocoamidemia, ada PEG 150 distiaret, ada glycol distiaret, water, ada citric acid monohydrate, zinc prition, preservatif, dan fragrance. Nah, pasti kalian pada penasaran dong, yang mana sih? Yang mana sih yang termasuk zat tambahan? Yang mana sih yang termasuk zat aktif? Nah, sekarang saya akan mengklasifikasikannya. Menurut resep, yang pertama ada disodium lauret sulfosuccinate. Disodium lauret sulfosuccinate merupakan zat aktif, di mana disodium lauret bertindak sebagai penghilang lemak, sebagai pengemulsi, sebagai agen berbusa yang digunakan di banyak sampo dan produk pembersih lainnya. Nah, disodium ini dianggap sebagai bahan pembersih lembut untuk rambut dan kulit. Dapat mengurangi iritasi surfaktan anione. Kemudian yang kedua, ada thialuryl sulfate. Thialuryl sulfate ini merupakan zat tambahan, di mana thialuryl sulfate merupakan cairan kuning berbentuk gel berfungsi sebagai agen pembersih untuk mengurangi tegangan dalam emulsi sehingga banyak digunakan sebagai emulsifier dan dalam kosmetik berbasis air. Kemudian yang ketiga ada disodium undeclenamidomea sulfosuccinate. Nah, disodium ini merupakan zat aktif, di mana mereka berfungsi sebagai gen pembersih, menjaga permukaan tetap bersih, foam sinergis, meningkatkan kualitas busa, kemudian hidrotrop, mengurangi tegangan permukaan kosmetik, dan surfaktan mengurangi tegangan permukaan kosmetik. Maaf, tadi hidrotrop meningkatkan kelarutan zat yang sulit larut dalam air. Nah, yang keempat ada cocoamia. Cocoamia merupakan zat aktif, di mana cocoamia merupakan campuran amida asam lemak yang dihasilkan dari asam lemak dari minyak kelapa saat direaksikan dengan etanolamina, berbentuk cairan bening kental berwarna kuning pucat sebagai bahan pembusa dan surfaktan non-ioni dalam sampo dan produk mandi. Kemudian yang kelima ada PEG 150 distiaret. Nah, PEG 150 distiaret ini sebagai zat tambahan, di mana dia berfungsi sebagai zat yang membantu mengatasi infeksi bakteri, infeksi jamur, kemudian bertindak sebagai pengemulsi dan berfungsi sebagai emulsifiers atau melarutkan air dalam minyak. Kemudian yang keenam ada glycol distiaret. Nah, glycol distiaret merupakan zat tambahan, di mana glycol distiaret ini digunakan untuk menghasilkan efek perlesen serta pelembab. Kemudian ada water ini air, tentu saja air. Air ini adalah zat tambahan, di mana air ini merupakan pelarut dari sediaan formulasi sampo anti ketombe ini. Kemudian yang kedelapan ada citric acid monohydrate atau citric acid monohydrate ini bertugas sebagai bahan tambahan atau zat tambahan. Citric acid adalah bahan tambahan pangan yang dapat memberi rasa asam, mengatur pH keasaman, dan juga bisa digunakan sebagai pembersih, pemutih, dan penjernih air. Kemudian yang kesembilan ada zinc prition. Nah, zinc prition ini apa sih? Zinc prition adalah zat aktif, di mana zat aktif ini sangat penting untuk sediaan formulasi sampo anti ketombe ini, karena zinc prition merupakan bahan aktif untuk sampo anti ketombe karena memiliki sifat anti jamur. Nah, kemudian yang terakhir ada
preservatif dan fragrance. Preservatif adalah pengawet agar sediaan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian fragrance itu adalah parfum penambah aroma. Nah, resep yang kedua yang saya punya ada formula waterproof SPF 15 lotion sunscreen cream. Nah, di mana sunscreen cream ini mengandung TCP Aqua, hidroksipropylmethylcellulose, quaternium 15, disodium eta, acrylates, carbomer, ethyl hexyl methoxycinamide, ethyl hexyl salicylate, benzopenon 3, C12 sampai 15, alkyl benzoat, metilparaben, propilparaben, triethanolamin. Oke. Di dalam formulasi tersebut pasti kalian penasaran, yang mana sih yang termasuk zat tambahan, yang mana sih yang termasuk zat aktif. Nah, saya akan mengklasifikasikannya. Yang pertama, di dalam resep ada aqua. Aqua ini merupakan bahan tambahan, di mana aqua ini berfungsi sebagai pelarut. Kemudian yang kedua ada hidroksipropylmethylcellulose. Hidroksipropylmethylcellulose ini merupakan bahan tambahan, di mana dia berfungsi sebagai healing agent yang cukup sering digunakan dalam pembuatan kosmetik karena menghasilkan gel bening, mudah larut air dan rentang pH-nya luas. Yang ketiga adalah quaternium 15. Quaternium 15 merupakan bahan tambahan, di mana quaternium 15 adalah garam amonium quaternar yang digunakan sebagai surfaktan dan pengawet dalam banyak kosmetik dan zat industri. Kemudian yang keempat ada disodium eta. Disodium eta merupakan zat atau bahan tambahan, di mana disodium eta dapat meningkatkan daya simpan dan memiliki kegunaan dalam terapi klinis seperti terapi relasi dan antikoagulasi. Kemudian yang kelima ada acrylates. Acrylates merupakan zat aktif yang berperan sebagai pendingin pada kulit. Kemudian yang keenam ada carbomer. Carbomer ini berfungsi sebagai bahan tambahan atau zat tambahan, merupakan healing agent, bahan higroskopis yang berfungsi untuk mengentalkan suatu larutan menjadi semacam gel. Kemudian yang ketujuh ada ethyl hexyl methoxycinamide yang merupakan bahan atau zat aktif yang digunakan pada sunscreen dan produk makeup yang mengandung bahan untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan bekerja dengan menyerap, memantulkan atau menyebarkan sinar UV. Bagi beberapa orang, ethyl methoxycinamide bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, yang ke-8 ada ethyl hexyl salicylate yang merupakan zat aktif, digunakan sebagai bahan dalam tabir surya dan kosmetik untuk menyerap sinar UVB dari matahari. Kemudian yang ke-9 ada benzopenon 3, merupakan zat aktif yang salah satunya berfungsi sebagai tabir surya untuk melindungi kulit dari radiasi UVA dan UVB. Kemudian ada C12 sampai 15 alkyl benzoat yang merupakan zat aktif yang digunakan untuk mengatasi kulit pecah-pecah, pendingin kulit, kulit kering dan kondisi kulit lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada metilparaben yang merupakan bahan tambahan. Metilparaben berfungsi sebagai pengawet sediaan agar dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada propilparaben, dia juga berfungsi sebagai bahan tambahan, sebagai pengawet juga yang sangat selektif untuk mencegah pembentukan bakteri, jamur, dan busa pada produk. Kemudian ada yang terakhir, ada triethanolamin. Nah, triethanolamin ini merupakan zat aktif, di mana triethanolamin berfungsi sebagai pengatur pH dalam produk kosmetik dan juga menjadi bahan dasar produk pembersih wajah. Oke, sekarang yang ketiga. Formulasi yang ketiga yang saya punya adalah formulasi long lasting lipstick, di mana
di dalam formulasi long lasting lipstick ini terdapat zat-zat seperti Recipe Ozokerit, Euphorbia cerevera, Scandelilla wax, Octyl dodecanol, C30-45, Alkylmethicone, Cislopentasiloxane, Petrolatum, lanolin oil, avocado oil, oleal alcohol, preservatives, pigments. Nah, di sini seperti video sebelumnya, saya akan membahas yang mana sih zat aktif dan yang mana zat tambahan. Yang pertama, menurut resep ada Ozokerit. Ozokerit ini merupakan zat aktif di mana ia berfungsi untuk membuat cairan produk stabil kekentalannya. Kemudian yang kedua ada Euphorbia cerevera Candelilla wax yang merupakan zat aktif yang berupa lilin yang diperoleh melalui ekstraksi dari tanaman Candelilla. Lilin ini menjadi komponen utama pada lipstik yang berfungsi memberi struktur batang yang kuat serta menjaga lipstik agar tetap padat walaupun dalam keadaan hangat hingga suhu 50 derajat sebagai pengental pada formulasi dan dapat memberikan efek menghaluskan bibir. Nah, yang ketiga ada Octyl dodecanol yang merupakan bahan tambahan. Ia berfungsi untuk melembutkan. Kemudian yang keempat ada C30-45 Alkylmethicone yang merupakan bahan tambahan atau zat tambahan di mana ia berfungsi untuk melembutkan juga atau emollient. Kemudian yang kelima ada Cyclopentasiloxane yang merupakan bahan tambahan yang berfungsi untuk melembutkan bibir, pengental dan bersifat emulsifir. Kemudian yang keenam ada Petrolatum yang merupakan bahan tambahan yang bersifat sebagai emollients yang bermanfaat dalam melindungi dan menjaga kelembaban bibir. Kemudian yang ketujuh adalah lanolin oil yang merupakan bahan tambahan yang bersifat sebagai emollients yang bermanfaat dalam menjaga kelembaban kulit. Yang kedelapan ada avocado oil. Avocado oil merupakan bahan tambahan yang bersifat sebagai emollients yang bermanfaat dalam menjaga kelembaban kulit dan pemberi rasa. Kemudian yang kesembilan ada oleal alcohol. Oleal alcohol ini merupakan bahan tambahan juga yang berfungsi sebagai pengental dalam sediaan lipstik. Kemudian yang ke-10 ada preservatif sebagai bahan tambahan yang berfungsi sebagai pengawet agar sediaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada pigments. Nah, pigments ini sangat penting dalam sediaan formula long lasting lipstick karena dalam pigments ini berfungsi sebagai pemberi warna agar menarik perhatian. Nah, resep ketiga yang saya punya adalah formulasi eyeshadow powder, di mana formulasi eyeshadow powder ini mengandung recipe talc, nilon 12, mica, Octyl dodecyl stearat, lauryl lysine, zinc stearat, preservatif, zinc oxide, dan pigments. Nah, seperti biasanya saya akan menjelaskan yang mana termasuk bahan tambahan, yang mana termasuk zat aktif. Nah, formulasi eyeshadow powder. Yang pertama adalah talc. Talc merupakan bahan tambahan di mana talc dapat menyerap kelembaban dan meminimalisir gesekan di kulit. Kemudian ada nilon 12. Nilon 12 merupakan zat aktif di mana berfungsi sebagai pengontrol viskositas sediaan. Yang ketiga ada mica. Mica di sini merupakan zat aktif yang berfungsi sebagai efek mengkilap atau sparkling dan bersinar seperti glowing. Mica ini merupakan bahan dasar highlighter yang berasal dari mineral tambang. Kemudian yang keempat ada Octyl dodecyl stearat merupakan bahan tambahan berfungsi sebagai emollient atau melembutkan dan pengontrol viskositas sediaan. Kemudian ada lauryl lysine yang merupakan bahan tambahan atau zat tambahan yang berfungsi untuk melembutkan kulit. Kemudian zinc stearat. Zinc stearat di sini berfungsi sebagai zat aktif di mana zinc memiliki sifat antibakteri dan antiviral. Kemudian ada preservatif atau di sini
dia merupakan bahan tambahan, bekerja sebagai pengawet. Kemudian selanjutnya ada zinc oxide atau bahan tambahan yang bekerja sebagai pelindung kulit dari paparan sinar matahari karena kemampuannya sebagai sunscreen. Kemudian ada pigments. Pigments di sini merupakan bahan tambahan, berfungsi sebagai pemberi warna agar menarik. Nah, itu dia video pengklasifikasian saya.